الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Yang pertama itu
dia dengan permintaan ya, yang tersusun atas dasar perhitungan yang sahih, perhitungan yang besar. Ya, ini sering dijumpai di banyak daerah. Wayangkan katanya ilmu itu banyak ditemukan di perkotaan dan juga di pedesaan. Atau syariah, ya, atau ada sesuatu perkara yang bisa dengannya kita ketahui waktu-waktu syariah. Artinya waktu-waktu sholat. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, ya. Kita bahkan jam dahulu itu orang dahulu jamnya itu ada di tengah kota atau di tengah kampung. Sekarang kita lebih canggih lagi, lebih modern lagi. Jamnya itu kita bawa sendiri, ya, seperti jam tangan kita. Atau jamnya sekarang ada di alat komunikasi kita, sehingga kita lebih tahu. Ya. Nah, kalau orang dahulu nggak tahu waktu sholat, itu masih jarak wajar karena jamnya itu ada di tengah kota, jarak ada di rumah. Nah, kalau zaman sekarang jamnya ada di tangan kita, jamnya ada di tangan kita nggak tahu waktu sholat, nah ini masalah. Bahkan jamnya ada di handphone kita nggak tahu waktu sholat, itu jadi masalah. Jamnya ada di dashboard mobil kita, itu jadi masalah. Jamnya ada di instrumen cluster motor kita nggak tahu, nah itu menjadi masalah. Nah, kalau zaman dulu jamnya itu ada di tengah kota, atau di tengah pedesaan, ya. Bahkan lebih sulit dahulu untuk menentukan waktu. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi. Ya, keterbatasan teknologi. Sekarang kita pesawat saja, dalam pesawat kita tahu waktunya. Padahal kita nggak ada matahari. Ya, kita bisa menghitung waktu tadi. Ya. Walaupun kita di atas pesawat atau di dalam pesawat, kita bisa tahu waktunya walaupun kita di dalam kereta yang sedang berjalan. Kita tahu waktunya kalau kita berada di dalam safina, ya, perahu atau kapal yang besar. Udah nggak ada lagi yang masalah ingin tahu yang saat ini. Dengan bantuan teknologi, manusia bisa mengetahui waktu secara presisi. Makanya kalau manusia yang saat ini, manusia modern, nggak tahu waktu sholat tebak tangan. Karena dahulu untuk menentukan waktu sholat itu sangat sulit. Dan awalnya itu sulit. Ya. Waktunya kapan waktu lalu? Zawal syams. Ya. Contohnya matahari. Ya. Wazul ladzi yahdu zawal atau ada bayangan. Wa yu'rafu bihi waktu zuhur. Ya, walaupun dengan adanya bayangan tadi kita mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu zuhur atau ini dengan sudah masuk waktu asar. Dan itu kan bayangan kan. Wadari pula yang keempat muhim syams. Ya waktu matahari yang tergelam. Ya. Maka diketahui bahwa itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Ya. Sekarang bagaimana kalau teknologi itu belum ditemukan, sama seperti masyarakat, sulit untuk menentukan maghrib. Ya. Apalagi misalnya kita yang kerja di lingkungan yang memang tertutup, ya. Tidak ada jendela misalnya, seterusnya. Kita bisa lihat matahari ke tengah ataupun mau Rawi Bukhari berkata, "Nubu syarq al-ahmar atau al-ayyid al-ahmar." Wa yu'rifu waktu syarq.
Isya. Wal bayan tadi al-bayan tadi selalu walaupun di fokus ataupun ketika melihat garis putih di buku dan kita ketahui masuknya waktu subuh. Ya. Jadi dahulu lagi untuk menentukan waktu itu terbilang sulit karena kita harus memiliki alat yang mengukur. Contohnya bayangkan kalau contohnya bayangkan seberapa jauh bayangkan, ya. Maka menentukan waktu zuhur, ditentukan waktu asar, ditentukan waktu maghrib, ditentukan waktu isya, ditentukan waktu subuh. Ya, dulu, sekarang nggak perlu lagi kita seperti itu, karena perlu bantuan teknologi dengan bantuan satelit. Bahkan kita bisa tahu waktu secara presisi. Kita tahu waktu kita walaupun kita dalam keadaan dalam tempat situasi dan kondisi yang mungkin sulit untuk mengetahui waktu lagi. Contohnya kita di atas pesawat, sulit. Kalau waktu saya kuliah dulu, kita terbang dari Mesir itu kan sore, ya, artinya kita malam di atas. Ketika malam masuk atas. Biasanya kalau masuk subuh itu ada di daerah Kolombo. Kita nggak tahu kapan waktu masuk subuh. Tetapi dengan bantuan GPS, alat telekomunikasi dan teknologi, bahkan di penerbangan yang notabene milik negara Muslim atau Islam atau negara-negara Arab, ini kita kasih tahu itu waktu zuhur, waktu kita berada di titik yang 34 itu. Bahkan kita bisa mengukur secara presisi waktu itu. Beda dengan orang dulu. Orang dulu nggak bisa seperti itu. Waqad asyara ila hadhihi al-hadis alladhi ruwiya. Sudah ada keterangan dari hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu ini. Itu dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Nasa'i. Imam An-Nasa'i. Jabir bin Abdullah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Jabir bin Abdullah. Qala berkata, Jabir Jibril ila Nabi, datang pada saat ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi. Hina ketika zahab syams, ketika matahari terbenam. Faqala ya Muhammad fasal. Wahai Muhammad, bangun, ya, sholat zuhur. Wa inna ma syams, ketika matahari condong ke barat, thumma makan hatta idza kana fi urus matlaw ja'a al-'asr. Begitu juga ketika dia matahari condong ke barat, datang orang tadi, memang ada Jibril bilang, faqala kum ya Muhammad fasal al-'asr. Bangun wahai Muhammad, artinya berdiri atau segerakanlah untuk melakukan sholat asar. Bahkan hatta idza tawat asy-syams, sampai matahari mulai terbenam. Jangan orang kum fasal al-'asr. Ketika matahari mulai terbenam, datanglah itu malaikat Jibril dan berkata, bangun wahai Muhammad. Artinya bangun segerakanlah wahai Muhammad, demikianlah sholat maghrib sekarang. فقام فصلى حين أدبر شمس السماء ثم مكن هذا لتبلغ الشفق جاء ketika bawah syafaq ya tadi datang lagi kum fasal datang lagi malaikat Jibril kepada Muhammad. Bangun wahai Muhammad, sekarang waktunya terjadi sholat di saat bahasa kita.
Faqama fasal. Lalu Nabi Muhammad SAW bangun, lalu mengerjakan sholat isya. Kemudian kita salat fajr. Dan begitu juga malaikat itu datang kepada baginda Nabi Muhammad ketika akan masuk waktu subuh. Faqala Nabi Muhammad fasal. Bangun wahai Muhammad, sholatlah waktu subuh. Wa idza fadbayana hadis awal. Nah dari sini telah dijelaskan oleh hadis tersebut kapan waktu sholat itu wajib atau dilakukan. Jadi kalau waktu sholat itu awalnya malaikat Jibril yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW bangun dan memerintahkan bangun sholat. Wahai Muhammad, berdiri, tunaikanlah sholat zuhur. Wahai Muhammad, berdiri, tunaikanlah sholat asar. Wahai Muhammad, berdiri, tunaikanlah sholat maghrib. Tunaikanlah sholat isya. Tunaikanlah sholat subuh. Jadi malaikat Jibril yang mengajarkan sampai berkali-kali. Waktu bagian sholat ada bayar di hari waktu. Dan juga sampai waktunya ini sudah habis. Wabanahan al-jahu fi yawmin talik. Dan selanjutnya malaikat Jibril untuk menjelaskan waktu kapan terakhirnya. Apa waktu sholat sholat zuhur, sholat isya. Ini adalah kullu syai'in mithlihi. Dan perintahkan Nabi Muhammad SAW kita untuk sholat ketika bayangan itu sudah sampai terakhir sudah 2 kali panjang gara-gara berdarah sedikit. Itu sholat. Sholat maghrib di bawah tidak dua, maghrib di bawah kedua. Sholat isya dan sholat isya masuk pada sepertiga malam yang pertama. Dan juga memerintahkan kepada bagian untuk sholat subuh. Jadi keterangan dan penjelasan terkait dengan waktu sholat itu langsung disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril terkait dengan waktu sholat yang ditentukan kapan orang itu sholat zuhur. Ketika sudah ada bayangan kapan orang itu sholat asar, ketika bayangan atau matahari sudah condong meninggal, kapan orang itu sholat maghrib, ketika matahari mulai terbenam dan ada benang merah di sana, kapan orang itu masuk isya, kapan masuknya waktu subuh, itu dijelaskan. Kembali lagi wajib. Kalau zaman dahulu penentuan waktu itu terbilang sulit, tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Penentuan waktu itu sudah sangat mudah karena kita memiliki teknologi yang mendukung kehidupan kita sehingga dimanapun kita, keadaan apapun kita tetap bisa mengetahui waktu sholat dengan presisi, dengan tepat. Bahkan dengan teknologi, kita pindah ke misalnya ke daerah Jawa Timur, waktunya berubah di handphone kita, azan yang berubah. Kita pindah ke wilayah Kalimantan, kita pindah ke wilayah misalnya apa namanya Labuan Bajo, sama waktu berubah secara otomatis dengan bantuan teknologi dengan tambah satelit. Fahada hadis wa aqdahu yubayyin lana mawaqif sholat. Bimaklumat tauhidiyah allati hiya asas at-tafsir bil-fas. Dari hadis-hadis ini atau dari hadis ini kita bisa memahami bahwa penentuan waktu sholat secara natural atau natural itu dibangun dan dibentuk atas
dasar ketetapan falaki atau ketetapan tadi ya, perbintangan matahari tadi. Wasa'at al-mudharidah, dan juga alat bantu ya, saat jam ya, yang pada itu adalah yang sudah ada. Wadah selanjutnya kita akan menyebutkan dan memberitahukan terkait dengan argumentasi para ulama dalam tahdid menentukan membatasi mewakili sholat waktu sholat secara tertentu. Maka biar waktu yang bersebut tidak dulu ikhtiyari. Dan seperti hari kita ketahui waktu sebagian dari mereka membagi waktu sholat kepada dua bentuk, waktu duri dan waktu ikhtiyari. Waktu la yusimu illa dzalika. Ada ulama seperti Imam Maliki membagi waktu sholat dua waktu, yaitu waktu ikhtiyari dan waktu duri. Apa itu waktu ikhtiyari dan waktu duri? Waktu ikhtiyari adalah waktu yang pilihan. Ikhtiyari itu pilihan. Artinya apa? Boleh memilih awal waktu dan waktu duri ya, dalam perspektifnya Imam Maliki, waktu itu adalah waktu yang mepet dengan waktu selanjutnya. Begitu. Jadi simpelnya waktu yang mepet disebut dengan waktu duri ya, dan waktu yang tidak mepet disebut dengan waktu ikhtiyari. Ini hanya dalam mazhab Malikiyah. Mazhab Syafi'i tidak membagi waktu seperti Imam Malik. Baik, kita lanjut saja. Al-Malikiyah, argumentasi dari kalangan Malikiyah, qasarul ila ikhtiyar. Mereka membagi waktu kepada waktu ikhtiyar. Wa huwa ma yu'akkidu ala fihi illa ikhtiyar. Artinya waktu yang dimana seorang hamba boleh menentukan kapan saja waktu itu. Wadharuri dan waktu daruri atau waktu darurat, waktu yang awal waktu ikhtiyar, wa yusamma daruriyat. Waktu daruri adalah waktu setelah waktu ikhtiyar, disangkat atau disamakan dengan waktu daruri, waktu darurat. Ini li'annahu mukhtassun bi arba'in darurat minal ghaflah wa ayyul qiyam wujud. Karena waktu duri itu adalah waktu yang sangat mepet sehingga waktu itu bisa menyebabkan ghaflah, bisa menyebabkan lupa. Fala yu'adhu wa'idun min ha'ula'i bi'adai salatu waktu dhuhr. Tidak dikasih dosa atau tidak berdosa orang yang melaksanakan sholat di waktu dhuhr, waktu dhuhr ya, dan selain mereka itu dikategorikan sebagai berdosa. Wa bi'ikrar salafihi illa idza adraka pada waktu itu. Wasada'a itu waktu dhuhr. Baik. Jadi ketika ada kalau pada sholat sudah mengerjakan sholat di waktu ikhtiyar, tiba-tiba masuk dhuhr, maka itu tidak menjadi
Itulah dalam mazhab Malikiyah membagi waktu menjadi dua. Yang pertama waktu ikhtiar dan selanjutnya waktu dulu. Dan selanjutnya Hanabilah, kelompok Hambali, Qasama asal mereka membagi waktu asar ila ismail, hanya membagi waktu asar menjadi dua, dururi wa ikhtiar. Waktu dururi, waktu darurat, waktu ikhtiar. Fal ikhtiari yantahi ila al-ghazal kullu syai'. Dan waktu ikhtiar kapan? Kapan waktu ikhtiar habis? Itu ketika bayangan itu memiliki panjang 2 kali dengan benda aslinya. Waktu dururi 2 kali dan nah waktu dururi kalau sudah bayangan panjangnya 2 kali dari benda aslinya, dari objek aslinya, maka itu masuk waktu dururi dalam mazhab Hambali. Setelahnya sampai guru syams, sampai masuk atau sampai matahari terbenam. Wayat waktu di sholat asar di waktu dururi. Tapi bedanya antara Maliki dan Hambali, kalau dalam mazhab Malikiyah waktu dururi masih boleh mengerjakan sholat. Tapi khusus Hanabilah atau Hambali dalam sholat asar, ketika masuk waktu dururi, yaitu batasannya adalah bayangan objek lebih panjang daripada objek aslinya, maka itu disebut waktu dururi. Maka tidak boleh diperkenankan dan diharapkan melaksanakan sholat di waktu dururi. Ini dalam mazhab. Wa ikrar sholat ada Muhammad al-Asr indahum isya, karena kecuali itu kenapa ada sholat besok asar dari tidak menjadi imam. Tetapi menjadi bedanya Hanafi dan Hambali dan Malikiyah membagi waktu tadi khususnya dengan 2 waktu, yaitu waktu ikhtiar, di mana waktu ikhtiar adalah waktu yang diperkenankan atau diperbolehkan, dan waktu dururi adalah batas akhir yang dalam perspektif Malikiyah bisa jadi kalau lewat waktu itu maka kita akan tidak mengerjakan sholat. Waktunya sudah sangat mepet. Nah tapi dalam Hambali mereka menjelaskan waktu itu, waktu dururi dan ikhtiar itu ada hanya pada sholat asar. Mana batasannya? Batasannya adalah ketika panjang dari bayangan itu sama dengan objek dikalikan 2, atau panjang bayangan sudah 2 kali lebih panjang daripada objek asli. Nah, dalam mazhab Hambali diharapkan waktu sholat asar di waktu yang telah dururi. Waktu zuhur, baik, ini waktu zuhur nanti kita akan bahas di minggu yang akan datang. Selanjutnya kita akan sesi jawab jika ditanyakan kami bersilakan. Ya, dipersilakan pada sesi akhir ini ada sesi tanya jawab bagi jemaah yang perlu penjelasan atau penjelasan tadi kurang jelas, persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik, ya tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama kita bisa mengambil intisari dari
dari naskah. Yang pertama adalah penentuan waktu secara asasnya itu ditentukan waktu sholat maksud saya dengan keadaan farida atau permintaan. Yang pada dahulu mereka harus bersusah payah mengenali waktu itu. Misalnya menggunakan jam matahari yang ada di tengah kota ataupun di tengah perkampungan. Waktu sholatnya tetap ada waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah sebenarnya waktu-waktu itu kapan dimulai dan kapan berakhir itu diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasai dari baginda sahabat baginda Muhammad Jabir ibn Abdullah, yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril lalu diperintahkan, wahai Muhammad bangun dirikan sholat zuhur, wahai Muhammad bangun dirikan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh. Lalu datang lagi pada hari yang selanjutnya diterangkan pada waktu akhir untuk mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, pada sepertiga awal dari awal sepertiga malam. Itu masalah. Dan tetapi nanti muncul banyak masalah seperti hanya ada wilayah di belahan dunia ini yang secara permintaan tidak begitu. Artinya dia 6 bulan malam, 6 bulan siang. Jadi masalah. Bagaimana waktunya dia? Apakah mengikuti waktu yang tadi misalnya 6 bulan siang dan 6 bulan malam? Ya kalau 6 bulan siang dan 6 bulan malam, ya 6 bulan siang berarti tidak ada sholat, nggak ada sholat maghrib, isya, subuh, juhur asar. Dari sekarang juhur besok asar, sekarang juhur besok asar. Nah ini nanti akan kita diskusikan di naskah yang selanjutnya. Terkait dengan pembagian tadi, bahwa sebenarnya ulama memiliki perbedaan terkait dengan pembagian waktu dari masing-masing sholat. Jadi kategori waktu dari masing-masing waktu sholat. Seperti Hanafi Malikiyah membagi secara keseluruhan waktu sholat itu ada 2. Yang pertama waktu ikhtiyari, waktu senggang, artinya waktu dia seorang mukallaf boleh memilih sholat di waktu kapan saja dalam batasan dan koridor waktu yang telah ditentukan. Dan waktu dulu adalah waktu batasan akhir atau bahasa pahamnya waktu yang telah mepet menuju waktu selanjutnya. Waktu ikhtiar adalah waktu di mana seorang mukallaf bebas memilih. Contohnya misalnya zuhur jam 12 siang, dia boleh memilih jam 12.30 atau jam 1 atau jam 5. Dan jika masuk asar itu pukul 3, nah berarti antara pukul 2 atau pukul 2 siang sampai pukul 3 itu masuk dalam kategori waktu dunia itu sih. Jadi waktu ikhtiar itu jam 12, jam 12.30, jam 1, jam 1.30, 1.45 sampai jam 2 misalnya. Lalu sudah mepet masuk waktu asar, misalnya jam 2 tepat sampai jam 1 misalnya sudah masuk mepet. Nah itu menjadi permasalahan. Nah ini dikatakan oleh masalah Malikiyah. Nah kalau Hambali membagi waktu tadi, waktu ikhtiar, waktu bolehkan dan waktu dulu hanya pada posisi dan penekanan posisi sholat asar saja. Kenapa? Karena di situ ada waktu yang berbahaya di mana ya kaum lain ketika matahari mulai gelap mereka melakukan persembahan kepada matahari. Jadi masalah. Nah itu yang dikatakan diharamkan pada waktu dulu dalam masalah Baik Bapak Ibu, kita bisa diskusikan pada malam hari ini.
Insya Allah ke depan akan kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan waktu zuhur, asar dan seterusnya. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada muslimin-muslimat, para pengurus masjid di sini dan di seluruh masjid di dunia, dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina,